Menjadi keberuntungan bagi kita apabila kita mendapati teman-teman atau kawan yang soleh, atau bagi perempuan yang solehah. Memiliki teman yang baik itu adalah keberkahan, kebaikan bagi kita. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Allah taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Yang artinya al-akhilla, orang-orang yang berkawan, berteman itu, yauma idzin, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat nanti, ba'duhum, sebagian mereka, li ba'din, bagi sebagian yang lain, aduwwun, menjadi musuh. Siapa yang tidak menjadi musuh? Illal muttaqin, kecuali kawan yang sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki teman yang buruk merupakan kerugian, ya, penyesalan pada hari kiamat. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa menyesalnya orang-orang yang telah menjadikan kawannya ketika di dunia, lalu kawannya tersebut melupakannya daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja manfaat daripada berkawan dengan orang-orang soleh atau dengan orang-orang muttaqin? Al-i'anatu 'ala ta'at, yaitu akan membantu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, ya. Kita akan mudah menyegerakan melakukan kebaikan manakala kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena ketika kita punya niat baik, didorong oleh dia. Coba kalau ngumpul sama orang-orang tidak baik, kita punya niat baik, apa kata dia? Ini sok baik loh. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, apabila mereka mendapatkan kaum atau perkumpulan yang di situ menyebut nama Allah, tanadau, mereka saling memanggil, halummu ila hajatikum. Ya, datang sini untuk menunaikan hajat kalian kepada kawan-kawannya. Dan di dalam hadis lain Allah berkata, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum, saksikanlah sesungguhnya saya telah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, ini antum sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah antum perbuat, ya, dari melihat sesuatu, melakukan sesuatu, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tadi mengatakan apa? Fihim fulanun laisa minhum, ya Allah. Di dalam perkumpulan tadi itu ada orang yang tidak baik seperti yang lain, wahai Allah. Kemudian apa kata Allah? Nah ini, ya, Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah apa? Humul julasa la yashqa bihum jalisuhum. Mereka itu adalah orang-orang yang saling duduk di majelis tersebut, yang tidak ada satu orang pun yang akan merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak baik, kumpul sama orang yang baik, ya. Ini udah tidak baik, kumpul sama tidak baik, makin nambah, dua double. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, laula thalathun ma ahbabtu al-aisha fi hadhihi dunya. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau tidak karena tiga perkara, maka saya tidak akan sudi, tidak akan suka untuk hidup di dunia ini. Yaitu dhama'ul hawajir, yaitu berpuasa di siang hari, wa mukabadatus sa'ati minal lail, dan juga melaksanakan salat di malam hari, wa mujalasatu aqwamin yantaquna thayyibal kalam, dan juga berkumpul dengan orang-orang yang perkataannya itu sangat baik, ya. Kemudian juga apa sih pengaruh daripada kita berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, ya. Kawan tersebut akan menjerumuskan kita untuk melakukan kemaksiatannya. Ini seperti cerita siapa? Paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, ketika dalam keadaan sakaratul maut, ya. Pada saat itu
ada Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah, yaitu yang sama-sama orang-orang Quraisy dan menentang dakwah Rasulullah SAW. Pada saat sakaratul maut, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Ya. Kalimat yang akan saya saksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau adalah ahli daripada la ilaha illallah. Kemudian dua orang tadi, yaitu Abu Jahal dan Umayyah, mengatakan, "Wahai Abu Talib, apakah engkau benci terhadap nenek moyang kami?" Kemudian Rasulullah mengulang perkataannya, "Wahai paman, katakan la ilaha illallah." Begitu juga kawannya yang tadi dua mengatakan, "Apakah engkau benci terhadap agama nenek moyang kita?" Sampai berkali-kali. Kemudian pamannya bilang apa? "Saya tetap berada di atas nenek moyang saya." Sampai tutup ayatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersedih. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Demi Allah, saya akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala melarang saya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di dalam Al-Qur'an, ya. Ini dalam surah At-Taubah 113, yaitu tidak layak bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun mereka itu adalah kerabat-kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka jahanam. Intinya, ya berbahagialah bagi kita apabila kita berkumpul dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah celakanya bagi orang-orang yang memiliki kawan, memiliki sahib, teman, orang-orang yang tidak baik yang akan menjerumuskannya mudah melakukan pelanggaran, kemaksiatan, ya, dan menjauhkannya daripada Allah Subhanahu wa taala.